Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kenapa kok langsung kedua? Karena yang pertamanya itu ada di minggu lalu, tanggal 22 Februari, dan kita pada waktu itu merayakan ibadah dengan nuansa Imlek. Karena kita GKI Klasis Priangan yang berbasis bahasa Mandarin. Pada Minggu Prapaskah kedua ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, melepas kemelekatan. Melekat. Apa arti kata melekat? Melekat itu artinya benar-benar menempel sehingga tidak gampang lepas. Kalau orang Cirebon bilang raket begitu ya. Raket dan tidak mudah lepas. Manusia itu pada dasarnya saudara akan melekatkan diri pada apa yang membuatnya nyaman dan aman. Waktu masih janin, manusia itu akan melekatkan diri pada rahim ibunya. Rahim ibu itu adalah tempat yang nyaman dan aman. Nah, begitu harus keluar, lahir dari ke dunia ini, janin atau manusia itu akan menangis. Kenapa menangis? Karena dia harus meninggalkan rahim ibunya yang nyaman dan aman itu. Setelah manusia lahir ke dunia, dia mencari lagi sumber rasa aman dan nyamannya. Dan ketika sudah menemukan sumber rasa nyamannya, maka manusia itu akan melekat lagi pada sumber rasa nyamannya itu. Ya. Itulah kita manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya manusia yang punya sifat melekat itu dosa atau tidak? Sifat melekat itu dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tadi kemelekatan harus dilepaskan, ya. Nah, sifat melekat itu dosa atau tidak? Kok harus dilepaskan? Kemelekatan itu bukan dosa, Bapak Ibu Saudara. Kemelekatan itu adalah satu tanda kalau kita sebagai manusia itu butuh sekali tempat dan relasi yang aman serta nyaman. Kita kalau cari teman, pasti kita cari yang sefrekuensi dengan kita. Betul ya? Kita cari teman yang bisa ngeklik dengan kita. Kita butuh rasa nyaman ketika kita berteman. Ada orang yang bisa bersahabat puluhan tahun, ya. Kenapa? Karena keduanya merasa nyaman. Nah, ini seperti kemelekatan begitu ya. Dosa enggak kalau kita berteman dengan orang yang sefrekuensi dengan kita? Tidak berdosa. Kemelekatan itu sangat erat kaitannya dengan sumber rasa aman. Yang jadi masalah itu Bapak Ibu Saudara bukan melekat atau tidak melekat. Bukan itu masalahnya. Tapi kepada siapa kita melekat, nah itulah yang akan jadi sumber masalah. Kepada siapa, kepada apa kita melekat, itulah yang akan menjadi masalah buat hidup kita. Sumber rasa aman, rasa nyaman orang percaya itu harus berasal dari Tuhan. Maka kita harus melekat kepada Tuhan. Ya, melekat harus, tapi kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat menyukai sekali orang-orang percaya yang mau melekat kepadanya. Saya tunjukkan ayatnya Bapak Ibu Saudara, Mazmur 91 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Siapa yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan tahu.
Orang yang melekat kepada Tuhan itu kenal siapa Tuhannya. Dan mereka yang melekat kepada Tuhan itu akan diluputkan dari segala yang jahat. Mereka akan dijaga, mereka akan dilindungi oleh Tuhan. Kalau sumber kemelekatan kita itu benar, Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan rasa aman yang benar pula. Tapi kalau sumber kemelekatan kita itu salah, maka kita akan terus melakukan dosa demi dosa. Yang kita alami dalam hidup kita adalah kehancuran demi kehancuran. Orang yang melekat kepada uang akan jadi orang yang cinta uang. Orang yang melekat kepada ego atau keakuannya akan jadi orang yang cinta diri. Orang yang melekat kepada jabatannya akan jadi orang yang haus kekuasaan. Nah, orang-orang yang punya sumber kemelekatan yang salah ini, hidupnya perlahan-lahan akan mengalami kehancuran. Sumber kemelekatan yang salah itu harus kita lepaskan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Nikodemus di dalam bacaan Injil Yohanes 3 adalah orang yang punya posisi, punya pengetahuan agama, punya status yang mapan di dalam masyarakat Yahudi. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada banyak hal yang melekat pada diri Nikodemus yang harus dia lepaskan supaya dia bisa menerima kasih karunia Allah dan hidup melekat kepada Tuhan. Belajar dari Nikodemus, kita akan melihat kemelekatan apa saja yang harus dilepaskan dalam hidup kita agar kita ini bisa melekat kepada Tuhan, menikmati hidup yang merdeka, penuh damai, penuh sukacita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar melepas kemelekatan pada masa lalu. Masa lalu itu bisa masa lalu waktu kita kecil, masa lalu waktu kita remaja, pemuda, atau masa lalu yang terjadi tahun lalu, bulan lalu, atau minggu lalu. Ketika Nikodemus datang dan memuji Yesus sebagai guru yang diutus Allah, Yesus segera memotong pujian Nikodemus. Lalu Yesus berbicara tentang inti permasalahan manusia. Apa inti permasalahan manusia itu? Yesus menyebutnya dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau seseorang tidak lahir baru, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah, tidak mendapat keselamatan, tidak mendapat hidup kekal di sorga. Buat Nikodemus, pernyataan Tuhan Yesus ini sangat bertolak belakang sekali dengan pemahaman iman dia selama ini. Sebagai orang Farisi, Nikodemus itu percaya kalau dia itu keturunan Abraham yang otomatis langsung dapat tiket masuk ke sorga. Gak usah lahir baru, apa itu lahir baru? Saya lahir sebagai keturunan Abraham, maka otomatis saya pasti dapat hidup kekal. Apalagi Nikodemus itu statusnya sebagai pemimpin agama dan dia juga taat hukum Taurat. Kurang apa lagi? Nikodemus melekat pada masa lalu hidupnya. Sebab itu Nikodemus merasa aman, merasa benar di hadapan Allah. Tapi Yesus lalu berkata kembali, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Harus lahir baru, artinya apa? Tuhan itu mau Nikodemus melepaskan kemelekatan pada masa lalunya. Jangan lagi andalkan status sebagai pemimpin agama, apalagi sebagai keturunan Abraham. Lepaskan semuanya itu, supaya Nikodemus mendapatkan kasih karunia Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudara,
belajar dari Nikodemus. Kadang orang Kristen pun tidak dapat melekat kepada Tuhan, tidak bisa mengalami damai dan sukacita sebagai pengikut Kristus karena tidak mau melepaskan kemelekatan pada masa lalu hidupnya. Masing-masing orang itu punya masa lalu yang berbeda-beda, ya. Ada yang masa lalu hidupnya itu penuh dosa, penuh kegagalan, penuh kepahitan, penuh penderitaan. Ada juga masa lalunya penuh kesuksesan, penuh dengan keberhasilan. Dua-dua masa lalu ini kalau terus menghantui kehidupan orang percaya akan membuat orang percaya itu tidak bisa melekat kepada Tuhan. Saya kasih contoh dengan satu ilustrasi ya. Satu kali seorang anak hendak menerbangkan beberapa balon ke udara. Tapi di tali balon itu seseorang lalu mengikatkan sebuah kantong kecil, isinya pasir. Balon itu bisa terbang Bapak Ibu Saudara. Tapi setiap kali angin bertiup, balon itu kembali tertarik ke bawah oleh beban pasir itu. Pasir itu kelihatan kecil, tapi cukup untuk menghambat balon itu melayang bebas. Pasir itu jadi beban buat balon-balon itu terbang bebas. Bapak Ibu Saudara-saudara, kemelekatan itu seperti kantong pasir. Kita melekat pada luka masa lalu, kita melekat pada peristiwa yang menyakitkan, pada rasa takut gagal atau pada kenangan pahit. Bahkan ada juga yang melekat pada keberhasilan atau kesuksesan hidupnya. Kita pikir itu adalah bagian dari diri kita. Padahal itu hanyalah beban yang menghalangi kita supaya kita ini naik lebih tinggi di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan ingin kita melepaskan ikatan tali itu. Kita buang pasir itu, masa lalu hidup kita. Supaya kita ini bisa semakin dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu kita bisa semakin menuju pada rencana dan rancangan Allah. Karena itu jangan sampai masa lalu itu mengendalikan masa depan kita. Di dalam Kristus kita ini adalah ciptaan baru. Biarkan Kristus yang akan mengendalikan masa depan kita, bukan masa lalu kita. Lepaskan masa lalu yang masih melekat pada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja kemelekatan yang harus dilepaskan? Kedua, kita harus melepas kemelekatan pada ego atau keakuan diri. Nah, ini yang sulit Bapak Ibu Saudara. Yesus menjelaskan bahwa kelahiran kembali itu bukanlah usaha manusia, melainkan pekerjaan Roh Kudus. Nah, Yesus menggunakan analogi angin. Ya, kita dengarkan penjelasan Tuhan Yesus dari Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan setiap orang yang lahir dari Roh. Bapak Ibu Saudara-saudara, melepaskan kemelekatan yang paling sulit itu adalah melepaskan ego atau keakuan diri. Ya. Ego keakuan diri kita itu sudah tercemar oleh dosa. Kita ingin atur hidup kita sendiri, termasuk mengatur keselamatan kita. Kita merasa, oh saya ini berhak selamat, saya orang baik. Tapi Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata,
Keselamatan itu, kelahiran baru itu adalah pekerjaan Roh Allah. Kita tidak bisa mengendalikan Roh Allah. Sama seperti kita tidak bisa mengendalikan angin. Karena itu, orang yang mau melekat kepada Tuhan harus melepaskan ego atau keakuan dirinya. Saat kita mengaku, aku harus dilahirkan kembali. Berarti kita mengaku bahwa aku yang tidak lama, aku yang lama dan tidak berguna ini adalah aku yang tidak berdaya. Kita berserah pada Roh Kudus yang melahirbarukan kita, berserah pada Roh Kudus yang menguduskan kita dan yang juga membentuk kita agar melekat kepada Tuhan. Lahir baru. Namanya juga lahir baru ya. Berarti kita mulai kehidupan yang baru. Kita tinggalkan bahkan baharui hidup kita yang selama ini keliru. Tapi Bapak Ibu Saudara, hidup baru itu tidak akan pernah terjadi kalau kita terus melekat pada ego dan keakuan kita. Maka jangan heran kalau kita melihat ada orang-orang Kristen tiap minggu ibadah di gereja. Ada yang pelayanan, tapi kok enggak ada buahnya. Tidak ada perubahan nyata sebagai bukti kalau dia itu hidup baru. Ada yang nipu orangnya jalan terus. Ada yang pemarah, tukang ngomel dan suka mencela orang lain. Ada yang kikir, pelit, tidak suka berbagi. Suka membuli orang lain. Pendeknya karakternya tidak berubah, semakin baik. Kenapa? Karena gak melekat kepada Tuhan. Dia melekat kepada egonya. Bapak Ibu Saudara, mari lepaskan kemelekatan kita pada ego kita. Supaya kita bisa belajar melekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara, di beberapa daerah pernah ada cerita bagaimana menangkap monyet yang suka mencuri makanan di rumah penduduk. Para pemburu monyet itu biasanya akan mengambil sebuah toples ya. Toplesnya itu lehernya panjang dan sempit. Cukup untuk tangan monyet masuk ke situ. Lalu toples itu diberi kacang atau buah ya, atau makanan yang disukai oleh monyet. Dan para pemburu akan mengikat toples itu ke pohon. Ketika monyet datang, melihat toples itu lalu dia masukkan tangannya ke dalam toples untuk meraih makanan di dalamnya. Dia akan genggam makanan itu sekuat-kuatnya. Tapi karena tangannya menggenggam, kepalan tangannya itu jadi lebih besar dari leher toples. Maka si monyet ini tidak bisa menarik tangannya keluar. Dia terus menggenggam makanan itu ya, dengan terburu-buru dia mencoba untuk menarik tangannya itu. Karena dia mau mendapatkan makanan tadi sebelum orang-orang datang melihatnya. Nah, untuk bisa melarikan diri, apa yang seharusnya monyet itu lakukan? Supaya bisa lari, apa yang harusnya monyet itu lakukan? Lepaskan genggamannya pada makanan yang ada dalam toples. Betul ya? Tapi monyet ini tidak mau melepaskan genggaman tangannya. Dia berteriak, dia meronta, dia berusaha sekuat tenaga. Tapi dia malah terjebak karena tidak rela melepaskan genggamannya. Pemburu akhirnya datang dan menangkap si monyet itu dengan mudah. Bapak Ibu Saudara, kita kadang seperti monyet tadi. Kita terjebak dalam situasi yang menyakitkan. Kita meronta, kita berteriak kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku begini?
kok hidupku ini penuh dengan kepahitan? Kenapa hidupku ini kok penuh dengan penderitaan? Padahal yang sebenarnya terjadi adalah karena kita tidak mau melepaskan ego kita. Kita menderita, kita merasa sakit karena kita tetap memegang ego kita erat-erat. Kita merasa ego kita itulah yang paling berharga. Melepas kemelekatan pada ego atau keakuan diri, itu berarti kita buka tangan kita. Kita berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, kalau ini yang kau kehendaki, demi melekat kepadamu lebih baik aku kehilangan ego daripada kehilangan damai sejahteramu. Saat kita dihina dan atau difitnah, banyak orang yang memegang egonya dengan erat-erat. Kita biarkan ego yang mengendalikan pikiran, perkataan juga perbuatan kita. Apa akibatnya? Kita balas hinaan dengan hinaan kembali, kita balas fitnahan dengan fitnahan kembali. Kita lakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan si penghina atau si pemitnah kita. Kita tidak ada bedanya dengan penghina kita. Sama-sama penghina yang terhina. Namun saat kita berdoa, Tuhan tolong aku melepaskan egoku saat aku dihina. Biar aku melekat kepadamu Tuhan. Biar firman-Mu dan Roh-Mu yang mengarahkan pikiran, perkataan serta perbuatanku. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Begitu kita lepaskan ego itu, kita belajar untuk melekat kepada Tuhan. Lakukan, percayai firman-Nya. Kita akan berubah seperti Kristus. Kita akan makin melekat kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah Nikodemus tidak berakhir sampai di Yohanes pasal 3. Nikodemus berhasil melepaskan kemelekatannya pada masa lalunya. Berhasil melepaskan kemelekatan pada statusnya, pada egonya. Dia keluar ke dalam terang. Dia tunjukkan kasihnya kepada gurunya yang sudah mati buat dia. Tradisi gereja mengatakan bahwa Nikodemus kemudian keluar dari persembunyiannya ketika Yesus mati di kayu salib. Setelah kematian Yesus, dia datang bersama Yusuf dari Arimatea untuk mengurus jenazah Yesus dengan membawa campuran minyak mur dan gaharu yang beratnya kira-kira 50 kati. Itu disebutkan di dalam Yohanes 19 ayat 39. Bapak Ibu Saudara, Allah mengasihi dunia ini. Allah mengasihi Nikodemus, Allah juga mengasihi kita. Jangan lupa, Tuhan mengasihi kita. Kasih Tuhan yang sempurna itu ingin melepaskan kita dari semua sumber kemelekatan yang mengikat kita. Yang membuat kita tidak damai dan sukacita. Tuhan, sumber kehidupan kita akan menolong kita untuk melekat kepadanya, supaya kita bisa hidup merdeka, berkelimpahan di dalam kerajaannya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, maukah kita melepaskan kemelekatan pada dosa, pada masa lalu, pada ego atau keakuan kita mulai hari ini? Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat hening.